wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa sayyidul mursalin. Bapak DKM atau yang mewakilinya bersama jajarannya, Bapak MUI, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum lebih jauh menyampaikan apa yang diminta oleh panitia, saya akan merespon dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Dodi, Bapak Dedi, dengan doa, karena beliau banyak menceritakan kebaikan saya atau banyak memuji. Ada doa dipuji, Ibu. Tahu doa dipuji, Bu? Kalau kita dipuji atau ibu-ibu dirayu oleh suami, ada doanya. Ikuti doanya, Bu, ya. Sama-sama. Allahumma gfirli ma ya'lamun waj'alli khairan mimma yadunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Itu kalau tidak salah doa Sayyid Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku khairan, lebih baik, mimma yadunnun, dari yang mereka duga, mereka sangka. Waghfirli, dan ampunilah aku, ma la ya'lamun, apa yang tidak mereka ketahui. Kenapa mereka memuji, menceritakan kebaikan? Karena tidak tahu brengseknya saya, kesalahan saya. Kalau Pak Dodi tahu kejelekan saya, pasti jijik. Oleh karena itu memohon ampun kepada Allah, padahal saya ini jelek. Wala tu'akhidni, jangan engkau siksa aku, bima yaqulun, dengan ucapan mereka, termasuk ucapan pujian Pak Dodi dan siapapun. Kenapa dipuji itu kadang-kadang jadi sombong? Dengan sombong itu disiksa nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila kita dipuji,
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pujian itu tidak menjadi siksaan, tapi khususnya kepada yang memuji semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kedua, semoga dengan muludan ini, saya suka menyebutnya muludan. Muludan itu apa, Bu? Pengajian tiap mulut gitu ya. Kalau mingguan pengajian tiap minggu, bulanan pengajian tiap bulan gitu. Jumatan ibadah tiap Jumat. Jadi insya Allah kalau pengajian tiap mulut tidak akan ada yang membid'ahkan pengajian tiap mulut. Apa bedanya dengan mingguan pengajian tiap minggu? Nah, dengan muludan ini semoga syahadat kita paling tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makin baik syahadat kita. Dan syahadat ini salah satu urgensinya adalah madkhalun ilal Islam, pintu gerbang untuk masuk Islam. Asyhadu, aku bersaksi, menurut tafsiran Gurunda Wa'ajengan Khair Afandi rahimahullah, pendiri pesantren Manjaya. Asyhadu itu aku bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Jadi syahadat itu rukunnya harus ada makrifat dan tasdik. Bersaksinya itu harus ada makrifat dan tasdik. Makrifat itu apa? Penemuan yang pasti, jangkauan yang pasti, idrakun jazimun, bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, yang tidak tergoyahkan, mantap dalam hati itu. Ketiganya muwafiqun lil waqi, yang diyakininya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah. Nasyi'un an dalilin, berdasarkan dalil. Nah, itu ma'rifat. Kemudian tasdik, tafsirannya itu al-iddi'an wal qabul, mengakui dan menerima ajarannya. Nah, syahadat itu yang pertamanya, karena ada syahadat lainnya, dua syahadat. Satu, asyhadu an la ilaha illallah. Keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, sama sejak zaman Nabi Adam juga asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang keduanya beda. Zaman Nabi Adam, asyhadu anna Adam Rasulullah. Zaman Nabi Ibrahim, asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Zaman Nabi Isa, asyhadu anna Isa Rasulullah. Kita, giliran kita zaman Nuh, ya, zaman Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul.
Semua nabi itu membawa ajaran Islam. Dinnya dinul Islam, hanya milahnya yang berbeda. Kalau terjemahnya din dan milah itu sama-sama agama, hanya kalau din nyangkutnya tauhid, inna dina indallahi Islam, itu sama sejak Nabi Adam. Hanya milahnya, ajarannya, syariahnya berbeda-beda. Kita banyak mengikuti milah Ibrahim. Firman Allah dalam Al-Quran surat 16 ayat 123 kalau nggak salah, anit tabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah milah Ibrahim. Beda-beda, hanya milah Ibrahim banyak diikuti oleh Rasulullah. Nah, sebelum lebih jauh, saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk berkenalan dulu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Muhammad itu? Jawabannya harus 8, Bu. Yang pertama, Muhammad itu manusia makhluk Allah. Harus apa ya, Bu? Punten, Bapak. Saya ngajak ngobrolnya suka ibu-ibu. Karena ibu-ibu mah kalau tidak diajak ngobrol suka ngobrol sendirian. Sekarang juga sudah terlihat ada ibu-ibu yang ngobrol. Ini bapak-bapak mah tidak ada. Ibu ngobrolnya dengan saya, Bu. Jangan curiga, Pak, saya ngobrol dengan ibu-ibu. Siapa Sayyiduna Muhammad SAW itu? Jawabannya ada 8 yang ingin saya sampaikan. 1, manusia makhluk Allah, itu wajib diimani. Manusia makhluk Allah. Kenapa wajib diimani bahwa Muhammad manusia makhluk Allah? Karena firman Allah, pertama, makhluk Allah itu selain Allah adalah makhluk alam. Selain Allah itu, Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Siapa alam itu selain Allah? Termasuk Nabi Muhammad. Allah itu bukan Rabbil Muslimin ya, Bu, tapi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebelum diteruskan, Ibu, saya mau bertanya, Tuhannya Kristen siapa? Bu, jawab, Bu, jawab. Tuhannya Kristen siapa? Allah. Kan ya Tuhan selain Allah. Kenapa Yesus? Kan Allah itu Rabbil Alamin, termasuk orang Kristen. Tuhannya Allah. Itu pengakuan mereka. Menurut kita mah Allah. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. 1 atau 100 sebenarnya, Ibu ya. Siapa Nabi Muhammad itu? Manusia makhluk Allah. Sama dengan kita manusia, kadang-kadang sama ya, karena kita kadang-kadang jadi satu ya. Itu firman Allah juga.
surat Al-A'raf ayat 179. Bisa dibaca oleh ibu ya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Mereka itu siapa? Siapapun yang hatinya tidak digunakan untuk berpikir, hatinya itu mikiran suami aja sering merebut, matanya tidak pakai baca Quran, melihat HP aja kebanyakannya daripada melihat Quran. Itu yang tidak digunakan. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Itu firman Allah. Jadi Rasulullah itu manusia mutlak, manusia seutuhnya, difirmankan oleh Allah, qul innama ana basyarun. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, katakan Muhammad, innama ana, sungguh aku ini basyarun, mislukum, seperti kalian. Hanya kadang-kadang kita mah seperti manusianya kadang-kadang jadi satu gitu. Itu satu ya Bu. Keduanya, Nabi Muhammad itu hamba Allah. Itu wajib diimani bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Sama dengan kita juga hamba Allah ya. Ya kadang-kadang jadi hamba Allah ya. Kadang-kadang aku ya, kadang-kadang kita jadi hamba uang ya, pikirannya duit. Nah, kalau Rasulullah itu sudah dilantik, sudah diwisuda dengan firman Allah bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi, sungguh Allah, maksudnya Allah yang telah mengisrakan hambanya. Tidak disebut Muhammad, bahkan hambanya. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 1 juga, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, itu kepada Rasulullah disebutnya abdi. Saking mutlak benar hambanya Nabi Muhammad. Kalau kita mah tidak disebutkan, hanya kita harus berusaha jadi hamba Allah. Kemudian surat Al-Furqan surat 25 ayat 1 juga, Tabarakalladzi, terus apa Pak? Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala abdihi, ya, hamba Allah. Itu jadi wajib. Makanya dalam syahadat sebahagian asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, pakai abduhu. Kalau pertanyaannya, dan saya juga hamba Allah, ya memang, dan mudah-mudahan doa gitu. Harus mengaku kadang-kadang tidak jadi hamba Allah. Kalau pikirannya, hatinya kepada selain Allah, berarti menghambakan diri kepada selain Allah. Makanya diperintahkan kita ini harus banyak istighfar. Dan istighfar disyariatkan paling utama setelah sholat itu istighfar. Karena kadang-kadang seharusnya paling tidak ketika sholat hatinya kepada Allah, ya kadang-kadang kamana mendinya hati. Wajib diimani Bu, Muhammad itu manusia makhluk Allah, keduanya hamba Allah, ketiganya Nabi Allah. Mau bertanya kepada Ibu, maaf Bapak tidak akan ditanya Bapaknya, kalau Ibu saja, Bu, Nabi ada berapa jumlahnya?
Sekali lagi Bu, agak keras. Bener 124.000 Nabi itu Bu. Kata Ibu barusan 124.000. Sekarang aja 124.000 ya. Nah, Muhammad salah satu dari 124.000 nabi, wajib diimani. Dan nabi itu pada 124.000, tapi yang dipanggil wahai nabi itu hanya Nabi Muhammad. Kalau kepada selain Nabi Muhammad, seperti kepada Nabi Adam, ya Adam uskun, tidak pakai nabi, padahal Nabi Adam itu nabi. Kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Kepada Nabi Musa dan kepada yang lainnya, yang dalam Al-Quran ya ayuhan nabi itu hanya Nabi Muhammad. Jadi sangat benar nabinya, yang lain juga benar, hanya sudah diwisuda itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1 lagi Bu, supaya tidak susah mencari. Surat At-Talaq ayat 1 lagi, ya ayuhan nabi. Tafsirannya sepakat itu bahwa nabi di sana Muhammad. Tidak yang Muhammad di situ. Bukan Allah tidak berani menyebut yang Muhammad ya, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah sangat menghormati, menghargai, mengangkat oleh Allah. Allah mengangkat kepada Muhammad, dibedakan dengan yang lain. Para ulama dari dalil ini makanya tidak berani menyebut Muhammad tanpa pakai Sayyidina, karena Allah juga membedakan, memanggil kepada Nabi Muhammad itu ya ayuhan nabi itu kepada Nabi Muhammad, kemudian ya ayuhan rasul juga kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Ahzab, surat At-Tahrim, surat At-Talaq itu ya ayuhan nabi kepada Nabi Muhammad. Jadi wajib kita bersyahadat, isinya itu syahadat meyakini bahwa Muhammad nabi. Diteruskan ya Bu, baru udah berapa Bu baru sampai? Manusia makhluk Allah, kedua hamba Allah, ketiga Nabi Allah, keempat Nabi Muhammad itu jangan lupa Bu, itu barusan Nabi jumlahnya berapa Bu? 124.000, sekarang mah diganti ya, tidak 25 ya. Jangan diganti lagi ya Bu, Nabi itu 124.000. Ini dalilnya bukan dalam Quran tapi dalam hadis. Kepada Abu Dar dalam kitab Minhajul Muslim bab Rasul, Minhajul Muslim itu mukti besar penceramah rutin pada maghrib di Masjid Nabawi. Terakhir ketemu saya tahun 2018, sudah yang menyampaikannya itu santrinya, beliau sudah tidak bicara kecuali menjawab pertanyaan saja, dan sudah di kursi roda. Usianya ketika itu 90 tahun. Barangkali ada yang tahu di sini apakah masih ada atau sudah tidak ada. Saya belum mendengar sudah tidak ada. Nah, dalam Minhajul Muslim itu disebutkan hadisnya bahwa jumlah Nabi 124.000. Nabi Muhammad itu
manusia makhluk Allah, kedua hamba Allah, ketiga Nabi Allah, keempatnya Rasul Allah. Jumlah Rasul Nabi diangkat jadi Rasul jumlahnya berapa Bu? Berapa Bu? Ibu, saya tidak bertanya kepada Bapak. Berapa Bu? 25, betul 313. Berapa Bu? Ya Alhamdulillah bukan 25. Yang menjadi Rasul itu 313. Nabi yang diangkat menjadi Rasul 313. Namanya ada. Yang 313 itu saya juga tidak hafal Bu, dan tidak diwajibkan hafal. Kalau yang 25 wajib hafal. Ini bocor saja. 25 itu Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Punten Bapak Ibu doraka lamun belum tahu yang 25. Mumpung belum mati, hafalkan sekarang ya. Pulang dari sini buka HP itu 20 Nabi dan Rasul ada di situ ya, di Google, di YouTube atau di Ibu suka nyetelkan TV Al-Bahza Buya Yahya jam 10 itu suka diputer pagi itu 25 Nabi dan Rasul dinadongkan. Harus hafal. Anak TK, kalau ibu belum hafal, tanyakan ke anak TK cucu ibu ya. Hafalin pasti. Namun hafalin, teman belum hafal, jangan-jangan gurunya belum hafal. Bapak tahan ke ibu. Ajarkan itu 25 tahun Rasul. Pukulin akina yang menenang sak hafalin. Nah, 313 diulangi Bu. Siapa Muhammad itu? Jawab Bu. 1. Manusia makhluk Allah. 2. Hamba Allah. 3. Nabi Allah. 4. Rasul Allah. Rasul Allah yang jumlahnya berapa Bu? 313. Wajib diketahui 25. Nah, kelima Bu, 1 manusia makhluk Allah, 2 hamba Allah, 3 Nabi Allah, 4 Rasul Allah yang 313, 5 wajib diketahui. Saya belum tahu gitu ya Bu. Sudah, kalau belum tahu sekarang, kemudian niat akan tahu, akan belajar sebelum sampai di rumah. Misalnya mati ibu, insya Allah tidak akan disiksa karena sudah niat tapi keburu wafat. Maka diniatkan akan dihafalkan. Saya sedikit lebih tegas begitu karena punten ada salah seorang santri saya yang suka ngaji seminggu 2 kali. Ketika menyampaikan ini, punten cenah Abi, saya dipanggilnya Abi, Pak Bu. Abi, tadi ada khotib menyampaikan Nabi Adam itu bukan Rasul. Istighfar simpurin khotib can apalun Nabi Adam nyebutkan lain Rasul, Nabi bungkul. Padahal Nabi Adam itu Rasul, Nabi dan Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi diberi wahyu, tidak punya kewajiban administrasi. Punten, seperti warga kota Bandung berkewajiban opsi ya. Tapi Bapak RT, mana Bapak RT ada? Bapak RT mah punya, harus ada laporan ya.
orang ke Bapak Lurah dan seterusnya, tanggung jawab akhirnya ke sana wali kota. Nah, Rasul itu ada yang ditugaskan, kalau Rasul kita Sayyidina Muhammad SAW itu ilan nasi kafah untuk semuanya manusia. Kalau Nabi Musa ke Bani Israel, kalau Nabi Adam kepada keluarganya saja, sakampung, anak cucu semuanya kan ketika itu. Tapi jangan, kalau dalam dakwah menyampaikan wahyu Allah, jangankan Nabi, kita juga sebagai Muslim wajib dakwah sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin Bapak yang kaya raya mendakwahnya dengan uang ya, yang tidak bisa bicara dengan sesuai dengan kapasitasnya, kepunyaannya. Dakwah itu tidak cukup ngomong. Muhammad itu manusia makhluk Allah, hamba Allah, Nabi Allah, Rasul yang 313, Rasul wajib diketahui 25. Nah, dari 25 ini diangkat 5 menjadi nominasi terbaik. 5 itu siapa? Jadi apa, Bu? Ada yang menjawab ulul azmi. Ada berapa ulul azmi teh? 5. Baru disebut tapi nominasi terbaik 5. Disingkat teh, Bu, ulul azmi jadi kuatnya. Yang 5 itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Jadi kuat mimin gitu ya. Ayah wa mimin di dia. Ayah. Kami ayah di pasar hadiah tuh Bapak DKM. Ulul azmi 5 mimin. Ini urutannya, urutan kualitasnya, kualitas tertinggi dari Allah. Bukan kita mengklasifikasikan, tapi Allah yang. Muhammad, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Tapi kalau susunan periode ditugaskan oleh Allah datang ke bumi itu dibalikan jadi nimim. Nuh itu dekat kepada Nabi Adam. Kemudian keduanya Ibrahim. Ketiganya Isa. Nuh, Ibrahim, Musa ketiganya. Keempatnya Isa. Kelimanya Muhammad terakhir. Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi. Nah, dari 5 ini ada 2 tertinggi. Jadi naon, Bu? Diulangi lagi sambil ngapalkeunnya. 1, Muhammad itu manusia makhluk Allah. 2, hamba Allah. 3, Nabi Allah. 4, Rasul yang 313. 5, ulul azmi. Kelima Rasul yang 25. 6, ulul azmi ya. Nah, dari 5 ini ada diangkat lagi 2, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi apa, Bu? 2. Yang 2 jadi apa? Ulang.
Kalau bisa menjawab gimana, harus diberi hadiah. Berat? Ibu Bu. Jadi apa yang dua ini sama-sama jabatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu dua, Bu. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Punten. Ya, apa ini dari Bapak, Bu? Manusia makhluk Allah, dalilnya surat Al-Kahfi. Innama ana basyarun. Hamba Allah tadi surat Al-Isra, Al-Kahfi, Al-Furqan ayat 1. Kemudian Rasul di antaranya dari Rasul tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Rasul itu ada tingkatannya. Faddalna ba'dhum ala ba'din. Firman Allah, kami unggulkan sebagian mengungguli yang lain. Kita jangan neko-neko mengangkat mengunggulkan. Kita mengikuti firman Allah saja. Allah mengunggulkan Nabi Muhammad, mengunggulkan ulul azmi. Itu dalilnya Al-Baqarah 253. Kemudian ulul azmi dalilnya surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 35, ayat terakhir. Fasbir kama sabarat ulul azmi minar rusul. Kemudian jadi uswatun hasanah, keenamnya uswatun hasanah. Firman Allah dalam Al-Quran. Yang pertama uswatun hasanah itu Nabi Muhammad. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi Ibrahim jadi uswatun hasanah. Surat Ibrahim, surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 4. Nah, Bu, itu ketujuh ya. Betul ketujuh, Bu. Manusia makhluk Allah, hamba Allah, Nabi Allah, Rasul yang 313. Nabi Allah dulu, ulangi. Manusia makhluk Allah, hamba Allah, Nabi Allah yang 124.000, Rasul Allah yang 313. Wajib diketahui 25. Yang 25 itu ada dalam Al-Quran, semuanya namanya juga. Bahkan ada yang menjadi nama surat kan, Yunus, Hud, Muhammad. Karena disebutkan dalam Al-Quran, wajib kita tahunya. Dosa kalau tidak tahu. Keenamnya sebagai ulul azmi, surat Al-Ahqaf ayat 35, surat 46 ayat terakhir. Kemudian jadi uswatun hasanah 2 Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Keduanya Nabi Ibrahim surat 60 surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, sekarang terakhir pasti Nabi Muhammad terakhir yang tidak dimiliki oleh yang lain. Diangkat jadi apa? Kamu pertanyaannya.
Nabi Muhammad itu sudah manusia makhluk Allah, hamba Allah, Nabi Allah, Rasul 313, Rasul yang 25, Ulul Azmi, Uswatun Hasanah. Satu lagi, jadi apa? Menjawabnya harus pakai Quran. Ditanyakan nanti Al-Qurannya apa? Ya, Bu, jadi apa? Punten bertanya ke ibu, tidak ke bapak mah. Bu, ibu-ibu di sini masih ada ini. Lalu Bu, lalu supaya bisa menjawab, saya akan membaca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin allati ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu. Teruskan Bu. Nah, itu rahmatan lil alamin, tertinggi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya bacakan di awal tadi, tidaklah kami utus kaum Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk semua alam. Kalau jadi manusia, Rasul manusia makhluk Allah, kita mencontohnya, berusaha kita ini harus jadi manusia yang benar. Jangan mengikuti tabiat satu. Jangan termasuk kepada yang difirmankan oleh Allah, mereka itu laksana binatang. Kalaupun mempelajari atau mengambil pelajaran bahasa, tegasnya lagi, belajar dari binatang, mencontoh binatang yang baiknya yang dibenarkan oleh Allah. Apakah ada binatang tabiatnya yang harus kita contoh? Ada tidak? Yang suka tidak enak disebutkan, ditujukan kepada manusia. Ini suka mendengar ketika saya naik angkot, anak-anak SMP memanggil temannya itu dengan panggilan binatang. Saya akan belokkan aja, gak berani menyebutnya. Coba ibu yang dengar apa? Pak. Panggil gogok atau anyir, sudah anyir tong sebenarnya. Sebenarnya ada pelajaran dari anjing itu, Bu. Ada kebaikan yang harus kita contoh. Menitnya ada pelajaran dari anjing yang harus kita contoh, Bu. Saya dulu ketika tadi disebut di Miftahul Khair, itu di Miftahul Khair itu di belakang rumah saya
ada semak belukar, itu betah dihuni oleh anjing. Saya mencintai suaranya itu, suka jeguk-jeguknya deh, apalagi ditapakuri, suaranya tuh suka enak aja. Dan saya suka memberi makan, ada sisa-sisa makanan itu dilemparkannya kepada anjing gitu. Sering karena hidup di sana banyak anaknya, jadi dia anjing itu. Dan itu makhluk Allah, dan apabila sedekah berpahala sedekah kepada binatang juga. Ada hadis, man yazra'u zar'an aw yagrusu ghursan fayaqul minhu tayrun aw insanun aw bahimatun falahu sadaqatun. Siapa yang menanam kemudian buahnya itu dimakan oleh burung atau oleh binatang, jadi sedekah. Tidak sengaja, apalagi sengaja. Jadi belok dulu sedikit, Bapak Ibu, kalau kita menanam, ya zrok itu menanamnya sudah bisa ditentukan hasilnya sekian bulan. Seperti menanam bonteng ya, ketimun 40 hari bisa ya. Kalau menanam samangka 70 hari bisa dipanen. Padi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau di Cianjur Cianjur itu tempat tinggal saya bukan di Cililin, Pak. Cililin ngajar di Pesantren Sumur Bandung selama 16 tahun. Saya lahir dari Cianjur. Nah itu Hawara Batu Pandanwangi 6 bulan. Itu yazra'u zar'an au yagrusu ghursan, atau menanam. Kalau yagrusu ghursan menanam, panennya itu tidak tahu ditentukannya kapan. Seperti menanam modal ya, tidak tahu kapan hasilnya. Atau menanam modal, mendidik anak, tidak tahu hasilnya berapa tahun. Nah, ternyata tidak hasil. Ya, keburu diambil oleh Allah, wafat sudah sarjana, wafat misalnya, itu jadi sedekah. Atau ada yang curi, menanam modal habis rugi. Kalau ikhlas tidak marah, tidak ya sudah takdirnya, jadi sedekah. Jadi yang menanam itu tidak pernah rugi. Yang menanam apapun tidak pernah rugi kalau niatnya baik, mengikuti hadis itu, jadi sedekah. Punten baik deh kepada yang didongengkeun tadi teh, haritakeun anjingnya teh. Saya punya anjing, punya tetangga anjing gitu. Nah si anjing, punten saya menyebut si anjing kepada anjing Bu. Itu kalau saya bepergian, itu anjing menjaga rumah saya. Suatu hari ketika belum punya HP, mungkin si anjing tidak tahu saya sudah datang ke rumah karena siangnya pergi dan dia juga pergi mungkin. Nah, kemudian ada tamu dari luar kota, itu telepon kepada saya sudah datang ke sana, tapi dilegal ke anjing. Pak Ustadz dia punya anjing sekarang mana? Saya jawab, itu mah anjing solider. Itu saya bertanya kepada diri, Pak, Bu, itu anjing yang tiap hari diberi makan berterima kasih kepada saya karena yakin dia makan dari saya diberi.
Itu berterima kasih. Malah jadi aku. Akhirnya bertanya, saya tiap hari diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak makin soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anjing itu lebih mulia daripada saya, atau saya lebih hina dari Allah anjing? Ditanya tidak masing-masing. Itu mungkin ibu juga belum menemukan anjing kabur tidak mau diurus ya, selalu taat anjing itu ada kebaikannya dari anjing itu. Belajar dari anjing, belajar terima kasih kepada anjing. Nah, kalau Rasulullah manusianya itu manusia mutlak benar, manusia seutuhnya. Ya, kita harus memanusiakan manusia. Jadi hamba Allah, Rasulullah dan seterusnya. Di WA itu meneladani Rasulullah, sudah disampaikan dari Rasulullah belum ya? Baru disampaikan kenalan dulu dengan Nabi Muhammad. Akan didorong-dorong itu. Tadi itu uswatun hasanah paling utama nama. Jadi Nabi Muhammad itu, keunggulan Nabi Muhammad, satu rahmatan lil alamin, kedua uswatun hasanah. Nah sekarang dibalikan Bu, nomornya tertinggi Nabi Muhammad, satu rahmatan lil alamin, kedua uswatun hasanah. Saya ulangi pertanyaannya, siapa Muhammad itu? Satu rahmatan lil alamin, kedua uswatun hasanah, ketiga ulul azmi, keempat Rasul yang 25, kelimanya Rasul yang 313, keenamnya Nabi yang 14.000, ketujuhnya hamba Allah, ke-8-nya manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uswatun hasanah Rasulullah dalam 9 hal. Satu, ini kalau ingin lengkap dilihat buku, namanya aslinya bahasa Arab Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, Fadilatul Syekh Nasir Ulwan, kalau di kita mah Kiai Haji beneran. Beliau salah seorang dosen di Al-Azhar, guru besar di Al-Azhar. Bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak dalam Islam. Sudah diterjemahkan Bu. Ini kepada para pendidik, ini perlu membaca buku itu. Terjemahnya itu pedoman mendidik anak dalam Islam. Nah, di situ uswatun hasanah Rasulullah ada dalam 8 hal. Satu, dalam tawadu, rendah diri dan rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada manusia. Kalau kepada Allah mah rendah diri dan rendah hati. Kalau kepada manusia mah jangan rendah diri, jangan sujud kepada manusia. Kemudian keduanya, Rasulullah jadi uswatun hasanah dalam sabar, teguh pendirian. Ketiganya dalam hilim santun. Keempatnya dalam hasanus siasa, baik berpolitiknya. Contoh dalam berpolitik Rasulullah, politik bukan politiknya. Kalau politik mah nipu kan politik, politik mah nempok kan politik. Ya sama dari kirata.
kelima, Rasulullah itu suri teladan dalam syaja'ah, berani. Keenam, Rasulullah uswatun hasanah dalam karom, berehan, dermawan. Ketujuhnya, Rasulullah uswatun hasanah dalam ibadah paling utama. Ini mah nomor ingat Bu. Kedelapan, Rasulullah jadi uswatun hasanah dalam kuwah jasadiyah, kuat jasadnya. Kalau akidahnya ya jangan ditanya lagi, jasadnya pun paling sehat. Itu yang ingat 8 juga ya. Nah, kata pembawa acara tadi ada tanya jawab, mana yang harus dibahas, yang uswatun hasanah yang 8 itu, atau mau bertanya apa, maka yang bisa dijawab, yang tidak bisa mahapunten. Baik, terima kasih banyak pada Kiai Haji Jalaluddin Syatibi atas tausiahnya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Kiai. Mangga, silakan. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu, mungkin ada yang di luar, silakan angkat tangan Bu atau berdiri, saya tidak lihat. Kalau ada? Ada? Oh, ada Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Leni, Pak Ustadz dari pengajian Kobong, gurunya Bapak Haji Asep. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana kita ingin ikhlas dan sabar ketika menghadapi ujian dari Allah? Terima kasih. Supaya bisa sabar harus ikhlas. Sabar itu buahnya ikhlas. Kalau kita ikhlas, buahnya itu bisa sabar, bisa tawakal, bisa syukur. Itu modalnya ikhlas. Kemudian bisa paling utamanya diterima amal ibadah oleh Allah dengan ikhlas itu. Nah, salah satunya di dunianya bisa sabar dengan ikhlas. Bagaimana supaya bisa ikhlas? Harus pandai memperangkan niat. Kalau bisa menggunakan niat, itu salah satu jalan supaya bisa ikhlas. Apapun, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kedipan mata sampai bisikan hati, apabila memperangkan niat bisa ikhlas. Salah satu jalannya, bukan hanya itu. Urgensi niat itu ada 5. Panjangan belinya kali 8, itu ada 8. 5. Peranan niat itu 1, syaratun lisihatil ibadah, menjadi salah satu syarat sahnya ibadah. Sholat subuh 2 rakaat kalau dengan niat itu insya Allah diterima oleh Allah. Kalau tidak ada niat, itu mah senam pagi 2 rakaat.
Zakat kalau ikhlas niatnya ibadah, bukan keadilan sosial niat keadilan sosial mah gak usah pakai niat itu mah. Tapi kalau ingin zakat mah harus pakai niatnya melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau tidak niat mah jadi keadilan sosial saja. Saum jadi sah, diterima oleh Allah kalau benar niatnya hanya karena Allah ikhlasnya. Kalau tidak pakai niat, tidak ada niat ikhlas itu apa? Dari khuluso itu murni. Ikhlas memurnikan hati, hanya mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saum itu diterima oleh Allah apabila benar niatnya karena Allah. Kalau tidak benar niatnya, itu namanya apa? Dietnya, Bu. Ibadah haji bukan karena mau orang lain sudah ibadah haji, saya belum. Tapi walillahi ala nasi hijjul bait. Perintah sangat menekan harus karena Allah itu ibadah haji. Kalau perintah sholat mah aqimis sholat, kalau perintah zakat atuz zakat, perintah saum kutiba lakumus syiyam. Tapi perintah ibadah haji mah diawali dengan walillahi, harus karena Allah, ala nasi wajib manusia, baru ketiganya hijul baiti. Allah maha mengetahui yang banyak rusak tidak ikhlas itu dalam ibadah haji, karena ingin disebut kang haji, naik haji, si haji gitu ya. Nah, sekali lagi memperangkat niat, salah satunya satu misi hati ibadah supaya bisa ikhlas itu. Keduanya syaratun lirut batil ibadah. Niat itu klasifikasi untuk ibadah. Tadi ketika adzan subuh, setelah adzan subuh itu ada yang sholat 2 rakaat ya Pak di sininya. Sholat 2 rakaat setelah adzan subuh itu sholat apa? Mungkin ada yang sholat tahiyatul masjid, mungkin ada yang sholat 2 rakaat subuh, mungkin juga ada yang sholat subuh langsung sholat subuh pakai kunut, dah loba untuk pakai kunut karena naik balik atau mau bepergian kemana, sholat subuh aja langsung. Nah, bedanya itu hanya sedikit dalam hati niat. Yang 2 rakaat itu macam-macam, dan mungkin juga ada yang sholat-sholatan. Karena orang lain pada sholat setelah adzan, ya ikut aja sholat. Saya pernah bertanya kepada seorang bapak, Pak, sholat apa barusan? Karena dia belak-belakan, karena saya baru mendirikan masjid ketika itu. Kemudian ada salah seorang calon jamaah manggil, mendekati kepada saya, Pak, saya baru kali ini mau sholat. Ini pertama kata si ibunya, mungkin dekat masjid mah akan sholat, dan di suami saya itu belak-belakan, tolong betulkan. Nah setelah itu tidak dibetulkan, ditanya, sholat apa barusan? Saya ikut aja yang lain, karena orang lain sholat, saya juga ikut aja sholat. Jadi sholat apa? Tidak tahu, sholat apa harusnya. Jadi ada yang tidak tahu, ada yang sholat tidak tahu.
Nah, itu keduanya Bu, klasifikasi urgensi niat itu satu untuk sahnya ibadah, kedua untuk klasifikasi ibadah. Ibadahnya sholat sunat, sholat wajib, sholat tahiyatul masjid, sholat apa itu dengan niat. Ketiganya urgensi niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Makan kebiasaan itu Bu, berpakaian kebiasaan. Berpakaian itu ibu berpakaiannya, orang kafir juga berpakaian. Bahkan monyet juga berpakaiannya. Sekarang mah itu robek monyet atau monyet apa namanya, di setopan itu ada yang berjilbab monyet. Nah, apa bedanya Bu? Monyet yang berjilbab dengan ibu yang berjilbab. Monyet mah berjilbabnya tidak pakai niat. Kalau ibu pakai niat, ibadahnya niat hati. Makan, binatang juga suka makan. Ibu suka makan. Apa bedanya makannya kucing dengan makannya muslim? Kalau muslim mah makannya pakai niat, jadi ibadah. Kalau kucing mah tidak pakai niat, pokoknya mah makan gitu. Nah, gitu Bu. Udah berapa tahun urgensinya? Udah 3 ya. Keempatnya untuk mendapat pahala dalam meninggalkan maksiat. Tidak zina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan. Itu sah tanpa niat juga, tapi supaya menjadi ibadah harus pakai niat. Saya tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh karena mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak ada kesempatan. Terakhir, urgensi niat itu adalah untuk lil ibahah fil muamalah, supaya boleh dalam bermuamalah. Bu, ibu menatap wajah saya haram itu kalau bukan niat sedang belajar. Itu buku-buku gitu. Nah, karena sedang belajar atau ibu sedang muamalah berdagang dengan tukang bakso, menatap aja kepada tukang bakso itu, kok ganteng bener si tukang bakso. Nah, itu niatnya karena muamalah supaya tidak keliru mengembalikan apabila ada kekeliruan dalam berdagang, nggak bisa. Nah, gitu aja singkatnya. Kesimpulannya, kalau kita ikhlas selalu menanamkan niat, mulai bangun tidur sampai tidur lagi jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup saja segitu. Ini dibawa pimpinan Kak. Belum enggak. Sampai jam berapa? 12 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota Indonesia Sariwangi. Walaupun memang panitia sudah menyiapkan banyak yang kosong ya. Jadi udah disiapkan untuk yang dikira, tapi belum full, itu belum banyak yang up. Kenapa kalau Agustusan walaupun tidak orang pinuh punya halamkan di pengajian satu itu. Untuk catatan kami sebagai pengurus MUI untuk hak dan kewajiban suami istri, karena muncullah di antaranya kekayaan atau uang atau seperti itu. Ada yang menyatakan kalau seandainya uang itu milik istri, pinjaman sama suami yang menyatakan wajib dibayarnya atau janji-janjian yang lain. Supaya lebih kuat untuk memberikan fatwa kepada yang lain, karena memang fatwa ini belum ada yang baku menurut saya. Karena salah satu ikrar dari seorang ayah ketika jabkan pernikahan, dia bilang seorang ayah kepada mantunya, anak, hari ini saya udah lepaskan anak saya istri menjadi istri A, bisa seperti itu.
Intinya kalau secara syariat jelas, apalagi hartanya, dirinya juga sudah punya suami seperti itu. Jadi masalah fatwa ini mungkin mudah-mudahan nama dari Pak Kiai. Satu, pertanyaan memang wajib. Kalau seandainya istri utang kepada suami, wajib bayarnya. Padahal ada kaidah yang lain, termasuk mungkin termasuk jiwa dan raganya punya suami seperti itu. Demikian. Terus yang kedua, ketika istri akan mensedekahkan kepada siapapun, wajib memberitahu izin kepada suami. Itu pun berlaku hanya punya dirinya, uangnya suaminya aja, termasuk uang dia sendiri seperti itu, Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Lebih jelas lagi, uang suami, uang istri, terus Iya, pertanyaan ketika memang meminjamkan atau minta pinjam sang suami kepada istri, wajib dibayar. si istri. Iya, kepada suami. Termasuk perjanjian yang lain, ya. Kedua, ketika memang yang itu yang berlakunya itu walaupun memang punya suami aja, atau yang izin kepada suami atau punya istri aja seperti itu. Mungkin itu Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan penghargaan dari MUI. Mungkin beliau lebih tahu karena bermasyarakat langsung. Hanya kita lebih tegas dari saya, harus ada dibenarkannya itu secara akhlak, secara adab, dan secara fikihnya juga. Kalau dari syariah, fikih, si suami boleh-boleh saja tanpa izin istri. Nah, dari akhlak bahkan ada fatwa Gurunda Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali rahimahullah, dan Pak Totoh Ghazali, lebih baiknya nama dalam berakhlak itu, dalam tanda kutip, kalau mau berbuat baik kepada mertua itu harus nipu mertua. Nipu mertua bagaimana? Kalau ingin memberi kepada orang tua ibu, ya Bu, itu harusnya suami yang memberikannya itu, jangan ibu. Bukan hanya kemudian kalau si bapak, suami ibu, memberinya oleh ibu, bukan hanya minta izin, tapi disilang, dalam tanda kutip ditipu gitu ya, orang tua dan mertua itu. Kalau ingin berbuat baik kepada orang tua kita, suami kita, suami ibu bukan suami kita, saya tidak punya suami. Suami ibu yang memberikannya, ibu juga jadi minta izin. Ya kalau dalam fikih mah hukum, si suami memberikan dalam tanda kutip selingkuh dalam memberi itu nggak apa-apa. Kalau dalam ini, tapi dari akhlak bahkan lebih baiknya Pak Ghazali untuk memberi kepada orang tua, lebih kepada anak, kepada orang tua sendiri juga, istri yang memberikan. Dan alhamdulillah saya sudah pernah menipu kepada mertua saya, karena selalu yang memberi itu dari istri, dari saya gitu, untuk mertua saya dan kepada orang tua saya suka istri gitu, jangan mempraktekkan itu. Jadi nanti Bu, sampai ketika ibadah haji, kata mertua saya, ya ditakdirkan oleh Allah ketika ibadah haji kesekian kalinya gitu, si mertua itu dengan saya
Alhamdulillah menantu teh lebih sayang daripada anak, benar-benar katipu gitu, lebih baik bukan hanya minta izin. Ya kalau dari pikir mas seperti yang bapak itu si suami itu tidak usah minta izin kepada istri, tapi untuk akhlak mah supaya jadi contoh, si istri juga selalu izin. Wallahu a'lam. Punten kalau tidak pas jawabannya, Pak. Ada lagi atau sudah selesai 11:30? Mohon sakit ya, mohon tidak ada ya Bu. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana segala rupi parantosanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.